Sampah tidak lagi berserakan di pinggir-pinggir jalan, tidak lagi menumpuk di tepian sungai, dan tidak lagi menggunung di depo-depo. Sebuah perubahan wajah kota Yogyakarta yang telah lama ditunggu-tunggu oleh banyak warga masyarakat. Sebuah harapan besar atas janji-janji dari pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan, dalam 100 hari kerja pertama mereka dalam memimpin kota Yogyakarta. Tentu, 100 hari bukanlah waktu yang panjang. Mungkinkah Yogyakarta mampu membebaskan diri dari masalah tumpukan sampah yang telah sekian lama membelenggu dan hampir tak kunjung menemukan solusi jitu? Dulu sebelum Pak Wali Kota itu menjabat, itu sampah kita bisa menumpuk dan sampah tidak bisa terkondisikan. Setelah Pak Wali Kota itu dilantik, ya alhamdulillah depo-depo yang nggak cuma di THR, depo semua aja sudah terkondisikan dan alhamdulillah bersih semua. Sekarang sampah yang liar tuh sudah berkurang agak banyak, Mas. Kalau waktu dulu kan kita membuangnya juga susah, yang buang kan sembarangan aja, ada di taman, di selokan, di tempat kosong. Penuntasan masalah sampah merupakan komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, sekaligus menjadi program prioritas, sebagaimana tertuang dalam program Quick Wins atau program percepatan pemerintah Kota Yogyakarta. Semua bekas untuk depo-depo itu kan akan kita bersihkan semua dalam waktu 100 hari kerja. Ada 46 depo. Nah, setelah dibersihkan, di make up sedikit itu loh. Tempatnya itu di make up, depannya ada tamannya, kemudian kasih saluran air dari PDAM, kemudian bisa di dalamnya ada peresapan. Ada beberapa titik yang akan saya tutup ya. Contoh seperti yang di dekat DPR RRI gitu, itu ya mungkin tidak akan seperti kemarin, karena apa? Itu daerah bagian dari heritage yang di Kota Baru. Ada beberapa seperti di stasiun Lebu yang apa itu kan tidak prayogi lah, tidak pantas lah kalau di situ orang turun dari kereta terus melihat sampah gitu kan. Nah, saya kira tidak pas lah di situ untuk depo. Juga saya akan alihkan itu atau akan saya bersihkan terus tidak menjadi depo. Depo kita harus kami bersihkan dulu sehingga masyarakat bisa buang sampah di depo. Kan kalau selama ini buang liar alasannya depo penuh. Target dari pemerintah kota Yogyakarta kita membersihkan depo semuanya. Jadi kita akan bersih depo semuanya dan nanti juga kita setelah bersih kita juga pasangkan posko di dekatnya. Itu tujuannya adalah untuk menghindari pembuangan sampah sembarangan lagi di luar depo. Sehingga masyarakat sudah membiasakan ke depo yang benar. Terus kemudian di luar depo kita juga memasang 7 titik posko seperti ini, itu di luar depo. Itu untuk memonitor supaya masyarakat tidak buang sampah sembarangan. Jadi diharapkan setelah ada posko ini masyarakat lebih tertib. Tapi juga kita harapan kita sebagai pemerintah juga menghimbau pada masyarakat juga untuk lebih taat atas posisi pembuangan sampahnya. Jadi tidak hanya kalau diawasin, tapi sudah kesadaran masyarakat justru yang kita harapkan untuk bisa memahami. Keseriusan ini telah diwujudkan melalui berbagai langkah cepat serta dukungan kebijakan strategis dalam mendukung Yogyakarta bersih dari tumpukan sampah. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memang menjadi salah satu yang istilahnya diunggulkan atau diprioritaskan dalam upaya 100 hari pertama itu, dan di DLH ini yang paling diutamakan adalah pengelolaan sampahnya. Ini yang kemudian kami dari DLH Kota Yogyakarta juga harus membuat strategi, membuat kebijakan terkait dengan bagaimana mendukung quick win dari 100 hari pemerintahan wali kota dan wakil wali kota baru. Nah, dalam hal persampahan, memang setelah penutupan TPA Piungan, maka prioritas utama
yang kita lakukan adalah bagaimana mengelola sampah itu bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah Kota Jakarta. Memang ada banyak kendala, namun kami berusaha semaksimal mungkin bahwa tanpa TPA Piungan kami bisa berupaya secara maksimal dengan unit-unit pengolahan sampah yang sampai saat ini sudah beroperasi secara penuh. Meskipun ada beberapa lokasi unit pengolahan itu memang belum bisa dikatakan 100%, tapi kami berupaya secara maksimal untuk bisa mengolah sampah dengan unit pengolahan tadi. Pengolahan sampah dari hulu sampai hilir ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat. Bagaimana nantinya di tingkat hulunya, bahwa kita sudah membuat 2 gerakan di awal, yaitu gerakan Zero Sampah Anorganik dan gerakan Organikan Jogja, itu sebagai embrio awal untuk bagaimana masyarakat itu bisa optimal dalam mengolah sampah di tingkat hulu. Kemudian di tengahnya kami mengupayakan bahwa nantinya depo itu bisa mengolah sampah secara pemilahan oleh teman-teman kami yang ada di depo sampah, dan di hilirnya adalah nanti pemusnahan sampah menggunakan teknologi incinerator atau teknologi thermal. Di awal pemerintahan Pak Hasto Wardoyo dan Pak Wawan Harmawan, memang seluruh depo kami penuh sebagai tempat penyimpanan sampah karena memang kami tidak ada lokasi lagi membuang sampah seperti yang kemarin kita bisa membuang ke TPA Piungan misalnya. Nah, kami berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan Pemda DIY yang notabene adalah pemilik TPA Piungan, dan kami mencoba untuk bisa minta izin untuk dapat dibukakan kembali TPA Piungan untuk bisa menampung atau mengolah sampah kami yang selama ini tersimpan di depo. Dan alhamdulillah diizinkan untuk kami bisa membuang seluruh depo sampah yang ada di depo, tapi kami diwanti-wanti bahwa setelah evakuasi sampah dari depo ke TPA itu harus pengelolaannya sudah harus day to day, artinya dalam 1 hari sampah itu harus bisa diselesaikan oleh pemerintah kota sendiri. Baru kemudian kami melangkah untuk yang berikutnya, bahwa pengolahan sampah itu oleh masyarakat melalui bank-bank sampah, kemudian kami di depo sampah mengoptimalkan kinerja teman-teman pengolahan sampah, dan di akhir adalah pemusnahan sampah. Kami ada 14 depo sampah yang sejak awal memang menjadi tempat pemungutan sampah. Tapi bukan hanya depo saja, kami ada 30-an TPS, ya, TPS tempat penampungan sampah sementara yang ada di masyarakat. Jadi totalnya ada sekitar 45 lokasi tempat penampungan yang harus kami kosongkan. Nah, ini kami secara bertahap dalam waktu 2 bulan kemarin memang kita upayakan untuk bisa menyelesaikannya. Memang yang paling kita utama adalah depo atau TPS yang ada di pinggir jalan terlebih dahulu. Baru kemudian selesai kami merambah ke lokasi yang lain. Dan kami setelah semua depo TPS kosong, maka program berikutnya adalah bahwa penampungan sampah ini nantinya hanya menggunakan depo saja. Sedangkan TPS kami hilangkan atau kami kosongkan dan kami kelola sesuai dengan peruntukannya, yaitu pemilahan sampah di tingkat depo sampah. Langkah terobosan untuk mengosongkan dan menata ulang seluruh depo sampah terus digencarkan. Untuk memperkuat dampak upaya tersebut, berbagai pemetaan dan optimalisasi manajemen serta kesiapan daya dukung pengelolaan sampah juga terus dilakukan, baik dari sisi manajemen transporter, unit pengelolaan sampah, maupun dari sisi penegakan perda dan penanganan sampah berbasis kelurahan. Untuk mendukung 100 hari dari quick win-nya Pak Hasto Wardoyo terkait dengan pengelolaan persampahan, kami juga melakukan koordinasi bersama dengan teman-teman penggerobak sampah yang sudah kita data, sudah kita istilahnya melakukan pendaftaran dan pendataan ulang. Karena sebelum terjadinya darurat sampah istilahnya, sebelum terjadinya penuntutan TPA Piungan, jumlah transporter penggerobak itu hanya 300-an, tersebar di 14 depo yang kita miliki itu tadi. Namun setelah kita lakukan pendataan ulang terkait dengan rencana bahwa nantinya depo itu sebagai lokasi penampungan sampah atau pengelolaan sampah itu tadi, maka ternyata sudah ada 1.170 yang mendaftar sebagai transporter. Saat sekarang memang kita fokusnya adalah bagaimana teman-teman transporter itu bisa mematuhi jadwal pembuangan sampah sesuai dengan jenisnya.
Jadi hari Senin itu anorganik, Selasa organik. Kemudian hari Rabu kita liburkan karena memang untuk proses pembersihan depo. Kemudian hari Kamis itu nanti organik, Jumat anorganik, kemudian Sabtu organik lagi. Nah, ini mencoba bahwa teman-teman yang penggerobak itu kita maksimalkan dalam upaya edukasi kepada masyarakat. Jadi mereka bukan hanya sekedar ngangkut sampah kepada masyarakat saja, tapi juga nantinya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hari Senin itu yang diangkut hanya anorganik. Hal seperti itu yang kita upayakan untuk kita edukasikan, kita sosialisasikan kepada teman-teman penggerobak. Jadi peran mereka akan kita optimalkan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, peran untuk bisa mengolah sampah dan tanggung jawab sampah itu berasal dari warga sampai dengan di depo sampah. Jadi untuk teman-teman penggerobak secara mandiri itu mereka bisa menyiapkan sendiri, dan kami tidak mengunci jenis apa, namun kami tidak mengizinkan armada yang beroda 4 karena memang ini istilahnya untuk kerakyatan, aktivitas usaha untuk kerakyatan. Jadi kami hanya mentolerir jenis kendaraan yang dipakai untuk mengangkut sampah adalah gerobak sampah, motor roda 3, kemudian motor roda 2 yang dilengkapi dengan pengangkut sampah berupa bronjong atau apa. Ini istilahnya hanya untuk mengangkut sampah yang dari rumah saja. Sedangkan untuk yang mobil atau pickup itu kami tidak mengizinkan untuk di situ. Kami mengoptimalkan secara ekonomi kerakyatan kepada masyarakat, bagaimana transporter itu sebagai jembatan antara warga kepada depo sampah, tapi juga kami mengoptimalkan bagaimana ekonomi itu bisa berputar dari teman-teman penggerobak itu tadi. Untuk transporter ini kami membagi di 14 depo sesuai dengan yang kita miliki saat sekarang. Jadi 14 depo ini masing-masing depo ada yang jumlahnya 60 penggerobak, ada yang bahkan mungkin ada 100 penggerobak juga ada, yang di wilayah Karang dan di wilayah Pringgokusuman itu ada. Tentang koordinasi kami di Dekla mengumpulkan, kemudian kami juga memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, namun kami juga bekerja sama dengan pemerintah wilayah atau lurah setempat itu tadi terkait dengan bagaimana pelayanan kepada warga. Untuk manajemen di unit pengolahan, kami memang menyesuaikan yang sudah ada saat sekarang, bahwa di awal konsep kami di unit pengolahan di Kranon, di Nitian maupun di Karangmiri adalah berkonsep menjadi produk RJF. Itu memang konsep sejak awal seperti itu. Jadi artinya semua sampah yang terolah di 3 unit pengolahan sampah itu semaksimal mungkin itu bisa menghasilkan produk RJF yang nanti kita kirim ke Cilacap karena kita sudah bekerjasama dengan PT SBI gitu kan. Nah, ini kerjasama ini yang kita lanjutkan, kita terus lakukan karena memang nantinya akan menghasilkan pendapatan asli daerah dari sektor persampahan yang kita kejar seperti itu. Sedangkan unit pengolahan yang lain seperti yang di Giwangan maupun yang di Sitimulyo itu memang lebih ke unit pemusnahan sampah. Artinya semua sampah residu yang dihasilkan oleh masyarakat, kemudian sudah dipilah di depo, sudah dipilah di unit pengolahan di Nitian, Kranon maupun Karangmiri, ini memang dimusnahkan oleh unit pengolahan yang ada di Giwangan dan ada yang di Sitimulyo itu tadi. Bapak Wali Kota yang baru ini kan dari program beliau yang 100 hari itu kan pengentasan masalah sampah semua ya. Untuk dari mulai penggerobak, dari warga tidak boleh membuang sampah sendiri, mandirinya kan sudah nggak ada lewat transporter itu. Kemudian untuk fasilitas ya, kemarin Pak Hasto itu menjanjikan 1 gerobak untuk 1 RW. Sebagian sudah direalisasi, sebagian memang belum karena memang 600 gerobak itu banyak yang harus bertahap seperti itu. Sekarang sampah yang liar itu sudah berkurang agak banyak Mas. Kalau waktu dulu kan kita membuangnya juga susah, yang buang kan sembarangan aja, ada di taman, di selokan, di tempat kosong. Itu kan kalau sekarang udah nggak ada kayaknya, ya masih ada cuman 1-2 aja warga yang ngeyel yang belum punya gabung ke transporter atau gimana kan dia bingung karena memang tidak semua kelurahan sudah memiliki transporter yang penggerobak itu. Tapi untuk pengangkutan alhamdulillah setiap depo itu sudah ada pengangkutan, dimulai dari pagi
jam 5 sampai itu kan kalau peraturan kan sampai jam 10, tapi kita jam 6 aja sudah selesai untuk 2 armada Mas. Karena memang depo itu kan hanya untuk transit Mas, bukan untuk menumpuk sampah. Kemarin karena terjadi permasalahan penutupan TPA itu jadinya kan di seluruh depo di kota itu penuh, jadinya ditutup. Nah, disitulah warga kebingungan untuk membuang sampah, akhirnya kan dibuang kemana-mana itu. Dulu sebelum Pak Wali Kota itu menjabat, itu sampah kita bisa menumpuk dan sampah tidak bisa terkondisikan. Nah, setelah Pak Wali Kota itu dilantik, ya alhamdulillah depo-depo yang nggak cuma di THR, depo semua aja sudah terkondisikan dan alhamdulillah bersih semua. Dan selanjutnya itu pembuangan sampah dari transporter itu sekarang sudah lancar, biarpun ada kendala kekurangan armada. Masalah kebersihan di sekitar atau di lingkungan sekitar depo, bahkan di jalan-jalan itu ya Mas ya, itu sekarang sudah terkondisikan semua. Jadi warga-warga yang dulunya buang sampah seenaknya di jalan, berhubung ada program harus kembali ke transporter semua, itu bisa terkendali semua Mas. Bisa terkendali dan sekarang 99% itu aman, tidak ada sampah-sampah yang di luar atau bahkan sampah liar. Sudah barang tentu, harapan warga kota Yogyakarta untuk dapat terbebas dari masalah sampah jangan sampai hanya menjadi isapan jempol belaka. Meskipun pula berbagai tantangan dan kendala masih menyisakan banyak pekerjaan yang harus secepatnya pula diselesaikan. Tantangan yang paling mendasar untuk pemerintah kota Jakarta terkait dengan persampahan memang yang paling utama adalah lahan. Jadi yang namanya persampahan, pola sampah itu bukan hanya sekedar kita mengolah sampah dari rumah tangga, kemudian kita olah jadi ini, jadi itu. Di kota ini kan sangat terbatas terkait dengan lahan untuk pengolahan bukan hanya sekedar sampah rumah tangga, tapi sampah spesifik itu harus dipikirkan juga. Jadi kalau sampah rumah tangga itu memang jenisnya adalah misalnya terkait residu, misalnya popok atau yang lain, kemudian hanya kemudian sisa makanan, hanya daun-daun, itu masih bisa kita kelola, dengan unit-unit pengolahan yang kita miliki gitu ya. Tapi kita masih banyak juga sampah spesifik yang harus kita selesaikan. Sampah spesifik misalnya seperti jenis kain, jenis ban mobil atau ban motor, kemudian bongkaran rumah itu juga termasuk PR berat pemerintah kota Jakarta. Sekali lagi, pengolahan sampah itu bukan hanya sekedar sampah rumah tangga, tapi berbagai jenis sampah itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah kota Jakarta. Nah, maka dari itu sejak awal kita mengkampanyekan kepada masyarakat. Dulu di tahun 2023 dengan kita kampanye zero sampah anorganik, dengan sampah rumah tangga itu harus bisa diselesaikan dengan bank sampah. Itu satu hal yang selain bisa mengurangi sampah yang berasal dari rumah tangga yang anorganik, tapi juga bisa menghidupkan organisasi atau menghidupkan bank sampah yang sudah ada di tingkat RW. Sekarang sudah ada sekitar 700 bank sampah di kota Jakarta. Kemudian gerakan yang kedua yang kita cetuskan kemarin adalah gerakan Organikan Jogja yang kita buat di tahun 2024 kemarin. Masyarakat memaksimalkan bantuan dari kami yang berupa biopori. Semua sampah organik sisa makanan, semua sampah organik daun-daunan itu bisa diolah oleh masyarakat sendiri. Peran serta masyarakat yang sangat kita harapkan bisa menjadi hal yang bisa menyelesaikan permasalahan sampah di kota Yogyakarta tadi. Namun kami juga menyadari bahwa keberhasilan sebuah pengolahan sampah secara umum itu memang tidak lebih dari 80% keberhasilannya. Itu kami menyadari itu. Maka kami juga menyiapkan teknologi-teknologi. Selain kami saat ini mengoptimalkan mesin RDF yang di unit-unit pengolahan, maka kami juga berupaya dan bekerja sama dengan teman-teman di perguruan tinggi untuk bisa nantinya teknologi yang tepat di kota Jakarta seperti apa. Teknologi yang nantinya bisa membuat sampah itu bisa
bermanfaat untuk masyarakat. Entah itu menjadi energi, entah itu menjadi kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi pupuk misalnya. Ini yang kita kerjasamakan pada perguruan tinggi yang ada di Jogja. Kami disambut dengan baik oleh teman-teman perguruan tinggi. Kita bekerja sama, kita mulai untuk istilahnya membuat skenario terkait dengan nantinya energi atau sumber daya yang bisa dihasilkan dari sampah itu apa, dan kita sumbangsikan kepada masyarakat. Kendala kita itu kalau kita menyuruh warga yang dari arus bawah ya Mas, dalam arti dari warga ke warga itu kita memang mintanya itu harus sudah dipilah-pilah Mas, tapi kenyataannya warga belum bisa maksimal kalau untuk masalah pemilahan itu. Jadi saya minta dari Pemkot atau DLH bisa sosialisasi lagi ke setiap kelurahan, bahkan dihadirkan RT dan warga. Jadi warga biar tahu, bahkan warga biar sadar diri. Oh ya, kalau sampah dipilah-pilah itu bisa mengurangi volume sampah yang ada di depo, bahkan yang dibuang itu bisa lebih sedikit. Saya minta tolong kalau bisa sampah depo itu harus bersih semua. Masalah kekurangan armada harus segera dikondisikan. Karena apa? Nanti kalau sampai depo itu ada penumpukan sampah, otomatis nanti depo penuh lagi seperti dulu lagi. Ini juga sudah baik, Pemkot sudah memberikan fasilitas armada itu biarpun 2 sampai 3 armada, cuma kan kita masih kurang, seharusnya 4. Nah itu harapan saya, semoga ya cepat ditanggulangi lagi atau bahkan diberi lagi armada yang selanjutnya. Apapun yang kebutuhan di depo harus tersedia. Kita sama warga itu, marilah kita yang pertama itu mengikuti program atau anjuran dari pemerintah kota untuk memilah-milah sampah dan sebagainya. Karena memang untuk membangun kesadaran memilah-milah sampah itu masih agak rendah di warga, khususnya mereka yang agak sibuk, mungkin nggak sempat seperti itu. Tapi ya kembali ke kita sendiri, kalau kita memulai dari sendiri, ayo kita sadar lingkungan, sadar terhadap sampah kita sendiri, itu tanggung jawab kita ya. Pasti semua nanti akan berjalan walaupun agak lamban, tapi nanti akhirnya juga mau nggak mau harus seperti itu Mas. Karena memang programnya harus ada pilah-pilah itu sejak dulu sebelum Pak Hasto jadi pemimpin di Kota Jogja. Itu memang sudah ada program, bermacam-macam program dari DLH, tapi kan belum berjalan seperti apa yang kita harapkan Mas, masih seperti itu. Mari kita sebagai warga untuk sadar lingkungan agar Kota Jogja ini menjadi kota yang benar-benar nyaman, istimewa, tidak seperti dulu ada tagline yang Jogja itu istimewa sampahnya, seperti itu. Pengelolaan sampah di Kota Jakarta memang saat ini masih belum optimal dalam hal pengelolaan sampah di tingkat akhirnya. Namun kami pemerintah Kota Jakarta berupaya secara maksimal bahwa teknologi-teknologi yang saat ini ada di unit pengolahan saat ini sudah berjalan, kami padukan dengan optimalisasi yang dilaksanakan oleh teman-teman transporter atau penggerobak yang ada di depo-depo sampah. Mudah-mudahan edukasi yang kami laksanakan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran bank sampah, mengoptimalkan peran dunia pendidikan, mengoptimalkan teman-teman di instansi, baik pemerintah vertikal maupun yang ada di daerah, kami berupaya pengolahan sampah sejak dari hulu, pengolahan sampah sejak yang timbul dari masyarakat itu bisa ditekan dengan melakukan pemilahan sesuai dengan jenisnya. Dan sekali lagi kami berharap nantinya masyarakat akan selalu mendukung penuh, akan melaksanakan pemilahan ini sehingga nantinya pengolahan sampah di tingkat akhir ini menjadi lebih mudah dan lebih bermanfaat kepada masyarakat secara umum dan bisa menyelamatkan bumi ini dari bahaya pengolahan sampah yang tidak baik.